Selamat siang, Bapak Ibu semua. Senang sekali rasanya kita bertemu kembali pada siang sore hari ini dalam webinar Bincang Pajak series yang ke-9. Nah, sebelumnya perkenalkan aku Kenny dari tim Klik Pajak yang akan memandu webinar pada siang hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar kali ini boleh dibantu untuk chat nih di kolom komen. Kira-kira domisili Bapak Ibu dari mana gitu ya, supaya kita sama-sama saling tahu nih domisilinya dari mana aja yang join pada webinar siang hari ini. Nah, mungkin pada webinar kali ini juga, seperti yang terlihat pada layar Bapak Ibu semua, kita akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana mencermati pengelolaan pelaporan SPT tahunan badan. Hal ini juga karena sebentar lagi SPT tahunan badan ini sudah mendekati tenggat waktu di bulan depan. Jadi webinar kali ini harapannya bisa insightful ya nanti buat Bapak Ibu semua yang udah hadir pada siang sore hari ini. Nah, mungkin di sini udah ada yang komen banyak banget nih. Ada dari Palembang, ada dari mana lagi? Tangerang Selatan, ada dari Jakarta Selatan juga. Banyak banget nih ternyata Bapak Ibu yang sudah hadir. Dan juga dari instansi-instansi atau perusahaan yang ada juga ya. Dari sini tadi ada Ibu Tatik dari PT MBA Malang, dari Kota Malang. Waduh, kita join juga di hari ini. Luar biasa Ibu Tatik. Selamat bergabung. Semoga hari ini webinarnya bisa memberikan informasi baru ya buat Ibu Tatik dan juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Terus di sini juga baru masuk ada Ibu Linda dari PT Sayur Darian Siap Saji di Kota Bogor. Selamat datang Ibu Linda. Senang sekali rasanya kita bertemu kembali di webinar pada siang hari ini. Kemudian juga ada Bapak Robi Sugara dari Muara Gembong Bekasi. Selamat datang juga Bapak Robi. Kemudian juga tadi ada yang dari Palembang, ada Bapak Husin Sanjaya. Waduh, ini keren banget ya Bapak dari Palembang bisa join juga di webinar pada siang sore hari ini. Kemudian juga ada Bapak Darmawan dari Cikarang, Bapak Angga dari PT Anargia Asset Management. Wah, banyak banget nih dari beberapa kota di Indonesia, semuanya sudah bergabung pada webinar di siang hari ini. Dan kurang lebih partisipannya sekarang juga udah lumayan banyak. Dan sebelum webinarnya dimulai, aku akan memberikan beberapa info terkait agenda untuk hari ini. Nah, mungkin untuk agenda yang pertama, nanti akan ada Mekarik Klik Pajak Updates di bulan Maret tahun 2023. Jadi nanti buat Bapak Ibu sekalian yang sudah join pada siang hari ini, yang mungkin sudah menjadi pengguna Mekarik Klik Pajak, nanti informasi ini mungkin akan sangat berguna untuk Bapak Ibu sekalian gitu ya, yang sudah join pada siang hari ini. Karena nanti akan diinfokan oleh aku sendiri, Kenny, mengenai update-update apa aja yang ada di bulan Maret 2023 dari Mekarik Klik Pajak. Nah, untuk di agenda selanjutnya akan ada presentasi dari speaker kita nih yang udah hadir juga di siang hari ini, ada Bapak Leander Resa Datu. Nanti Bapak Resa akan membahas lebih detail mengenai cermat kelola pengelaporan SPT tahunan badan. Bapak Resa ini merupakan perwakilan dari RDN Consulting. Kemudian nanti juga akan ada presentasi dan demo dari Kak Elsa Andriani selaku dari perwakilan dari Mekarik Klik Pajak ya. Nanti untuk memberikan solusi kelola SPT tahunan badan yang terintegrasi di Mekarik Klik Pajak. Dan juga yang terakhir tentunya kita akan mengakhiri sesi hari ini dengan di penghujung acara ada interaktif Q&A session. Jadi buat teman-teman nanti yang mungkin ingin bertanya kepada speaker kita di hari ini, nanti bisa banget bertanya saat interaktif Q&A session. Dan terakhir juga ada closing dan feedback. Nah, langsung aja aku mulai untuk webinarnya. Kita awali dengan Klik Pajak Updates pada bulan Maret 2023. Yang pertama, update yang pertama ada dari lapor SPT tahunan badan anti ribet dengan ISPT online.
Nah, ini tadi ya Bapak Ibu sekalian yang udah hadir di hari ini, mendekati masa waktu SPT tahunan badan yang sudah semakin dekat, biasanya kendala yang sering dihadapi oleh admin pajak itu adalah ketika mereka menyiapkan dan mengisi berbagai dokumen secara manual. Tapi dari Makarik Klik Pajak sendiri menyediakan solusi sehingga admin pajak ini lebih gampang gitu ya dalam mengolah pajak dan juga pelaporan SPT dengan mudah hanya dalam satu aplikasi yang telah terintegrasi dengan e-filing. Jadi boleh dilihat juga nanti ada fotonya di sini. Eh, ini adalah update terbaru di bulan Maret 2023. Dan yang selanjutnya juga ada import XLS SPT tahunan badan dalam hitungan detik. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang sudah menggunakan Makarik Klik Pajak, ini kita ada update terbaru juga di mana Makarik Klik Pajak memberikan kemudahan juga untuk Anda atau admin pajak nantinya dalam memproses pelaporan SPT tahunan badan dengan pengembangan menu impor lampiran SPT badan 1771 dalam format Excel atau XLS. Nah, seperti gambar yang juga ada di sampingnya, nanti tinggal diimpor aja menggunakan aplikasi Makarik Klik Pajak. Jadi sudah sangat dimudahkan oleh Makarik Klik Pajak. Baik, sekian dari update untuk Makarik Klik Pajak di bulan Maret 2023 ini. Beberapa pembaruan tersebut juga dapat dicek oleh Bapak Ibu sekalian melalui email bagi Bapak Ibu yang sudah terdaftar sebagai pengguna Makarik Klik Pajak. Nanti pada email tersebut Bapak Ibu dapat menemukan adanya panduan dan informasi yang jauh lebih detail terkait pembaruan yang tadi sudah aku sampaikan. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai webinar pada hari ini juga, aku mau infokan beberapa hal. Yang pertama terkait tanya jawab. Nah, jadi nanti kan di akhir sesi itu kan akan ada interaktif Q&A. Nah, jadi aku ingin mengimbau kepada Bapak Ibu semua, jika Bapak Ibu mungkin memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada speaker kita, Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaannya di fitur Q&A yang terdapat di Zoom Bapak Ibu sekalian. Aku mengimbau untuk Bapak Ibu agar tidak mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat karena khawatirnya nanti pertanyaannya akan tenggelam dan jadinya nanti tidak terbaca. Jadi aku imbau untuk bisa menggunakan fitur Q&A yang ada pada Zoom Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu yang mungkin bertanya-tanya apakah selesai dari webinar ini kita akan mendapatkan sertifikat. Nah, tentunya nanti setelah Bapak Ibu telah mengikuti webinar pada siang hari ini, Bapak Ibu tentunya juga akan mendapatkan e-sertifikat dengan cara Bapak Ibu melakukan scan pada QR code yang terdapat di layar atau simplinya bisa juga mengklik bit.ly/fb-bp101 untuk mengisi feedback form. Nantinya jangan lupa untuk menyertakan nama lengkap serta emailnya juga untuk nanti boleh diturunkan kepada sertifikat yang akan disusun oleh tim panitia dan akan dikirimkan juga kepada email yang terdaftar di feedback form setelah acaranya berakhir. Nah, selanjutnya aku juga ingin memberikan informasi mengenai free live training dari Makarik Klik Pajak. Ini akan diadakan besok hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 di pukul setengah 3 sore sampai pukul 4 sore. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin ingin mengikuti live training secara gratis mengenai cara mudah pelaporan SPT tahunan badan dan SPT massa untuk perusahaan Bapak Ibu, nanti boleh banget ikut trainingnya kita di besok hari. Caranya gampang banget, bisa langsung juga mengisi feedback form yang tadi sudah aku jelaskan. Jangan lupa untuk mengisi emailnya, karena nanti bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi email akan di-invite oleh tim Makarik Klik Pajak ke dalam live training tersebut, dikirimkan melalui kalender, Google Calendar gitu ya. Jadi sekali lagi aku himbau buat Bapak Ibu sekalian yang mau ikut live trainingnya secara gratis, boleh mengisi feedback formnya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, di sini juga kita sudah hadir nih
pembicara kita yang tentunya keren banget ya dari RDN Consulting. Mungkin sebelum kita memulai sesinya, aku mau minta tolong mengenalkan Pak Reza dulu. Pak Leander Reza Datu dari RDN Consulting. Mungkin Pak Reza boleh open mic dan open cam juga. Hai, selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Kenny. Halo, selamat siang Pak Reza. Bagaimana Pak kabarnya? Baik? Baik. Oke, gimana Pak? Kira-kira Bapak mungkin mau dibantu menjelaskan sedikit mengenai profil Pak Reza nih kepada teman-teman yang udah hadir pada siang sore hari ini? Waduh, iya, ya jadi selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah join pada kegiatan webinar hari ini. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Leander Reza Datu. Kami dari RDN Consulting. Jadi ya memang kita kantor yang bergerak di bidang jasa akuntansi, kemudian konsultan pajak, sama ada business advisory juga. Itu sih palingan singkatnya. Oke, baik. Nanti dari Pak Reza sendiri akan menjelaskan lebih detail nih mengenai topik webinar kita pada siang sore hari ini, tentunya tentang cermat kelola pelaporan SPT tahunan badan. Nah, sekarang udah banyak banget Pak Reza dari Bapak Ibu sekalian yang udah join di siang sore hari ini. Mungkin selanjutnya boleh dilanjutkan Pak untuk sesi sharingnya oleh Pak Reza mengenai topik webinar kita yang cukup menarik di hari ini ya. Waktu dan tempat dipersilakan Pak, silakan. Oke, sebentar ya, aku share screen dahulu. Oke, nah, oke, jadi kita mulai sesi hari ini aja Bapak Ibu sekalian. Jadi ya kalau saya senang nyebutnya hari ini adalah sharing session gitu ya. Kita jadi bisa Halo gimana? Pak Reza. Yes, Ken. Maaf Pak, mungkin untuk suaranya belum keluar Pak. Ini udah dengar belum? Ken? Halo? Baik, mungkin masih belum keluar Pak untuk saat ini. Oke, Kenny? baik. Boleh langsung kembali dilanjutkan Pak? Mohon maaf. Oh, Silakan. udah keluar ya suaranya sekarang. Ini udah keluar belum Ken suaranya? Oke, jadi kita mulai aja sesi pada hari ini. Aku izin share. Nah, jadi pada kegiatan hari ini yang seperti tadi aku sampaikan bahwa aku lebih senang kita sebutnya sharing session gitu ya. Jadi kita bisa belajar bareng gitu antara kami sama Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti di sesi Q&A nanti akan Pak Rusdi sebagai atasan saya juga akan join di sini biar kita bisa belajar lebih banyak dari expertise langsung gitu karena beliau yang lebih berpengalaman gitu yang udah cukup panjang di dunia konsultan gitu. Jadi kita lebih banyaklah untuk belajarnya. Nah, tanpa berlama-lama kita mulai saja sesi hari ini. Nah, ini juga jadi kantor kami ini terdiri dari 3 partner, ada Pak Rusdi sendiri, kemudian ada Pak Lim, dan ada saya juga gitu. Nah, ini beberapa klien kami yang kami asistensi sampai sekarang gitu. Nah, next-nya adalah kita akan masuk ke dalam sesi mengenai SPT tahunan badan. Nah, jadi ya saya mencoba mengambil beberapa poin-poin gitu ya karena waktunya nggak cukup banyak gitu ya pada webinar kali ini. Jadi saya mencoba untuk membawakan topik yang memang itu critical point gitu ya, critical point
selama memang kami melakukan asistensi kepada klien-klien kami. Mana aja sih poin-poin yang klien-klien kami lupa, gitu-gitu. Nah, ini akan saya bawa di dalam webinar kali ini. Nah, topik-topiknya ini pasti adalah subjek dan objek, WP Badan di 2023, kemudian regulasi, tata cara, dan simulasi pelaporan SPT tahunan badan. Tapi balik lagi, kalau masalah SPT tahunan badan, mungkin Bapak Ibu semua sudah memahaminya, cuman ada beberapa critical point yang perlu kami selalu ingatkan kepada klien-klien kami ketika membuat SPT tahunan badan. Gitu. Nah, ini jadi subjek pajak dalam negeri itu ada orang pribadi, kemudian ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, kemudian ada badan, kemudian ada bentuk usaha tetap. Ini memang ada di undang-undang, jadi ya kami mengambil mengenai subjek pajak dalam negerinya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa definisi dari wajib pajak kalau kita baca lagi ke dalam undang-undang itu adalah badan adalah orang atau sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi ada perseroan terbatas, kemudian ada perseroan komoditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, firma kongsi, dan sebagainya. Tentunya pasti Bapak Ibu udah cukup memahamilah mengenai hal-hal ini karena memang sudah cukup banyak kita bisa search Google mengenai definisi dari wajib pajak badan. Nah, ini juga kenapa sih kita perlu untuk melakukan pembukuan. Memang kalau kita baca lagi, kita pahami lagi dari peraturan-peraturan yang berlaku, ada wajib pajak yang perlu melakukan pembukuan, ada yang memang bisa melakukan pencatatan. Nah, tapi saya mencoba untuk membawa pembukuan karena memang lebih sulit gitu ya untuk pembukuan dibanding pencatatan gitu. Nah, ini dasar-dasar peraturannya dari KUP gitu ya. Nah, memang jelas di sini bahwa wajib pajak badan itu wajib untuk menyelenggarakan pembukuan. Nah, pembukuan itu di dalamnya ada apa aja sih? Kayak prosesnya itu seperti mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Nah, ini memang berkaitan sama balance sheet atau profit and loss gitu di dalam laporan keuangan. Nah, next-nya adalah critical point yang pertama itu mengenai rekonsiliasi fiskal gitu ya. Jadi apa sih yang menyebabkan rekonsiliasi fiskal itu perlu untuk dijalankan? Nah, jadi ada beberapa latar belakang. Yang pertama itu adalah laporan laba rugi yang diperoleh dari laporan keuangan merupakan laporan laba rugi yang didasarkan pada perhitungan menurut SAK atau standar akuntansi keuangan. Nah, kemudian laporan keuangan fiskal itu sebagai dasar untuk melakukan penghitungan PPh terutang berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, yang poin ketiga adalah untuk mendapatkan besaran PPh terutang berdasarkan laporan keuangan fiskal, maka wajib pajak harus menyusun rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Jadi, simpelnya begini Bapak Ibu. Jadi, ada yang memang secara peraturan regulasi secara ketentuan dari akuntansi itu boleh diakui sebagai biaya, ada yang memang kalau kita cek pada peraturan terkait pajak itu memang tidak boleh diakui secara fiskalnya. Jadi memang karena ada perbedaan antara regulasi perpajakan sama standar akuntansi yang berlaku gitu. Nah, next-nya adalah mengenai rekonsiliasi fiskal. Jadi tentunya ketika kita mau melakukan rekonsiliasi fiskal, tentu kita perlu dulu untuk membuat laporan laba rugi terkait sama komersilnya. Simpelnya sebenarnya seperti ini. Cuman saya yakin bahwa Bapak Ibu tentunya pasti memiliki laporan keuangan yang tentu jauh lebih complicated daripada contoh di sini, gitu ya. Jadi pasti ada yang biaya umum di breakdown lagi, kemudian biaya penjualan itu di breakdown lagi, mungkin ada komisi, ada gaji untuk marketing dan sebagainya. Nah, pasti lebih complicated daripada itu. Cuman balik lagi, saya menjelaskannya secara general aja bahwa yang general simpelnya seperti ini gitu ya. Jadi ada koreksi negatif, positif, dan terbentuklah laba rugi fiskal. Nah, kemudian next adalah
yang perlu Bapak Ibu pahami adalah mengenai pertama itu ada penghasilan yang bukan objek pajak, terus kemudian ada objek pajak final, dan ada yang objek pajak tidak final. Nah, sebenarnya kenapa sih kita perlu untuk membreakdown masing-masing mana penghasilan yang bukan objek, mana yang masuk objek pajak final, mana yang masuk objek pajak tidak final itu kita untuk perlu memahami terhadap dasar perhitungan perpajakan yang akan digunakan, gitu ya. Ketika misalkan kita objek pajaknya final semua, tentunya biaya tersebut kita bisa akuin secara final juga, gitu ya. Karena memang ada di ketentuan bahwa ketika pajaknya penghasilannya sudah final, tentu biaya juga final juga. Nah, mana juga yang terkait sama bukan objek. Nah, bukan objek itu mungkin kalau simpelnya biasanya terjadi pada yayasan, gitu ya. Ketika misalkan yayasan tersebut dia menjalankan uh, operasionalnya dan mereka mendapatkan penghasilan dari grants dan juga mereka mendapatkan penghasilan itu dari pendapatan jasa atau servis yang dilakukan oleh yayasan tersebut. Tentunya masing-masing dari penghasilan itu memiliki pajak yang berbeda juga, gitu. Mana kita mesti melakukan komposisi, mana yang masuk bukan objek, mana yang masuk objek pajak tidak finalnya. Itu kita perlu komposisin terkait sama rekonsiliasi fiskalnya juga, gitu ya. Nah, itu terkait sama penghasilan. Nah, next-nya adalah mengenai biaya. Nah, biaya itu yang poin yang pertama adalah biaya yang dikeluarkan oleh boleh dibiayakan secara fiskal dan memang ada biaya yang dikeluarkan tidak boleh dibiayakan secara fiskal. Nah, jadi tentunya pasti ya Bapak Ibu semua, gitu ya. Saya mencoba kalau saya mesti masukin biaya-biaya mana saja yang boleh dikoreksi secara fiskal, mana yang nggak boleh, tentu akan sangat panjang, gitu ya. Karena banyak sekali item-item yang memang perlu untuk kita breakdown tuh, apakah itu biaya masuk boleh dikeluarkan secara fiskal, mana yang memang tidak boleh dibiayakan secara fiskal. Ya, itu cukup banyak dan saya yakin Bapak Ibu pasti udah cukup mendapatkan informasi, gitu ya. Karena memang itu banyak kita bisa baca dari Google, gitu ya. Jujur kalau saya sendiri gitu ya, kebetulan saya juga sekarang lagi melanjutkan studi S2 saya di bidang ilmu kebijakan perpajakan. Nah, memang kita belajarnya cukup banyak, gitu ya, karena memang biaya-biaya itu peraturan itu terus keluar yang baru, ya. Hal tersebut yang membuat kadang wajib pajak itu kesulitan untuk mengikuti perubahan peraturan tersebut. Tapi balik lagi, gitu ya, bahwa sekarang kita cukup banyak lah informasi-informasi tersebut kita bisa dapatkan secara jelas di Google. Tapi balik lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa saya perlu mengingatkan bahwa tidak semua informasi yang di Google itu valid, gitu ya, karena memang sekarang itu ada yang mengenai ChatGPT, kemudian ada search engine optimization yang dimana artikel itu hanya copy dari tempat lain. Nah, balik lagi ketika kita memahami dari dasar dari sebuah regulasi, gitu ya, kita perlu benar-benar membaca pada undang-undangnya. Gitu ya. Jadi biasa Bapak Ibu baca dari Google, kemudian ambil poin yang terkait sama peraturan tersebut dan perlu wajib membaca ke dalam peraturan tersebut. Nah, kenapa? Karena mungkin peraturan tersebut masih berlaku atau mungkin juga peraturan tersebut sudah tidak berlaku. Jadi benar-benar saran dari saya adalah kita membaca dari undang-undangnya. Jangan dari Google aja karena memang sekarang banyak sekali artikel-artikel yang memang kalau kita baca lagi telah lebih dalam itu memang sebenarnya kalau baca ke regulasi itu tidak sesuai sama apa yang diregulasinya. Oke, jadi ya itu tips and tricks juga yang biasa saya gunakan, gitu ya, untuk memahami mengenai biaya-biaya tersebut, gitu. Nah, ini sedikit share mengenai peraturan PP 55 tahun 2022, gitu ya. Tentunya pasti udah cukup banyak, gitu ya, mengenai update mengenai regulasi PP 55 ini, gitu ya. Jadi kalau kami biasa kemarin saya bulan lalu, gitu ya,
saya baru bekerja sama Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan sosialisasi mengenai PP 55 ini ke teman-teman dari ikatan alumni gitu ya. Jadi tentunya dengan banyaknya peraturan gitu ya, kami sebagai teman-teman di konsultan pajak gitu ya, tentunya yang di bawah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia itu kita perlu untuk melakukan pemaparan materi atau kita memberikan pemahaman kepada masyarakat apa sih efek terhadap perubahan peraturan tersebut, karena memang ya dunia bisnis terus-menerus berubah, tentunya kita perlu untuk update mengenai regulasi tersebut gitu ya. Jadi ya kita perlu update gitu ya. Jadi minggu lalu saya diangkat sebagai relawan pajak non mahasiswa dari Kanwil Pajak Jaksel gitu ya, Jaksel 2. Jadi kita selama 1 tahun ke depan kita akan melakukan sosialisasi terus-menerus mengenai peraturan-peraturan yang berlaku gitu bersama teman-teman dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Nah, salah satunya adalah yang kami lakukan hari ini bersama Klik Pajak, bahwa kita mau mengedukasi Bapak Ibu sekalian mengenai apa aja sih poin-poin yang berubah dari PP 5 ini dan dampaknya apa sepertinya ke dalam SPT tahunan. Nah, salah satu poin yang kritikal, poin yang saya mau bawain adalah terkait sama biaya promosi dan penjualan. Nah, biaya promosi dan penjualan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah, ini yang disebut 3M gitu ya, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dan harus memperhatikan hal sebagai berikut, yaitu pertama adalah digunakan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan, kemudian dikeluarkan secara wajar, dan ketiga adalah menurut adat kebiasaan pedagang yang baik. Itu ya. Jadi ya banyaklah cerita-cerita bahwa biaya promosi itu adalah biaya entertain dan sebagainya, atau ada biaya bagi komisi biar proyeknya deal dan sebagainya. Tapi balik lagi bahwa ada poin adalah menurut adat kebiasaan pedagang yang baik. Nah, jadi perlu diartikan sendiri bahwa hal-hal tersebut itu apakah memang sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik atau enggak. Nah, kemudian ketentuan ini lebih lanjut mengenai biaya promosi dan penjualan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam PMK 2/2010. Nah, jadi perlu untuk dilihat juga gitu ya terkait sama biaya promosi dan penjualan. Nah, critical point yang kedua adalah dari PP 55 adalah piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih. Jadi piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak harus memenuhi persyaratan. Nah, yang pertama adalah telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil, kemudian wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih kepada DJP, dan ketiga adalah atas piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih. Yang pertama adalah telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah, kemudian terdapat perjanjian tertulis, kemudian telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, kemudian yang keempat adalah dari pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah yang tertentu. Nah, jadi opsi-opsi dari C ini kita bisa memilih salah satunya. Nah, tapi yang perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa piutang yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagihnya adalah bukan pencadangan hutang, gitu ya. Jadi sering sekali Pak, saya mendengar atau dari wajib pajak yang kami tangani bahwa mereka melakukan pencadangan piutang karena mungkin mereka cukup ragu bahwa piutang tersebut dapat tertagih atau tidaknya. Jadi mereka melakukan pencadangan dulu. Tapi balik lagi bahwa secara perpajakan pencadangan itu tidak dapat kita akui. Nah, makanya piutang yang nyata-nyata tidak dapat ini harus sesuai sama persyaratan di bawah ini nih, yang ada 3 poin ini. Yang di poin C itu ada 4 poin di dalamnya. Nah, tapi ada muncul pertanyaan gitu ya. Yang penting adalah bahwa piutang yang dilakukan ini benar-benar ada action-nya yang dilakuin untuk menagih piutang itu, gitu ya. Jadi
bahwa misalkan kita nulis nih, oh ini benar-benar piutang yang tidak tertagih nih. Nah, tapi ketika kita ditanyakan action-nya apa nih ketika misalkan ada piutang tak tertagih. Oh, kita udah menagih nih sama customer, tapi mereka tidak bisa bayar. Nah, itu kan baru action secara verbalnya. Nah, perlu action tersebut dituliskan dalam bentuk hitam di atas putihnya. Entah misalkan dipublikasikan atau memang adanya pengakuan dari debitur nih bahwa utang tersebut telah dihapuskan. Nah, jadi balik lagi yang dilihat adalah sama Fiskus adalah action-nya atas piutang tersebut itu apa. Tidak bisa hanya verbal saja bahwa debitur tersebut sudah tidak bisa bayar. Nah, itu tidak bisa diterima. Tapi balik lagi harus ada action yang bisa dibentuk dalam dokumentasi gitu. Nah, next-nya adalah mengenai penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud. Nah, jadi kita lihat di dalam poin-poin ini yang penyusutan, jadi muatan materi UU PPH, metode penyusutan, kemudian ada kelompok masa manfaat, saat dimulainya penyusutan, WP dapat memilih masa pajak lebih dari 20 tahun untuk bangunan permanen. Nah, muatan baru pada PP 55 tahun 2022, itu yang pertama adalah terkait penyusutan bahwa pemberitahuan masa manfaat lebih dari 20 tahun untuk harta yang dimiliki sebelum tahun pajak 2022. Nah, kedua adalah delegasi pengaturan ke PMK. Jadi nanti akan ada PMK yang mengatur mengenai hal-hal ini. Yang pertama adalah penghitungan penyusutan, biaya perbaikan, bidang usaha tertentu, terus penundaan kerugian asuransi, dan yang terakhir adalah tata cara pemberitahuan masa manfaat yang lebih dari 20 tahun. Nah, kemudian untuk poin yang mengenai amortisasi tentunya mirip-mirip sama penyusutan. Pertama adalah metode amortisasi, kelompok masa manfaat, saat dimulainya amortisasi, dan keempat adalah WP dapat memilih masa manfaat lebih dari 20 tahun. Nah, muatan baru pada PP 55 itu adalah mengenai pemberitahuan masa manfaat lebih dari 20 tahun. Terus kemudian ada delegasinya juga yang nanti akan diatur di PMK mengenai penghitungan amortisasi saat mulai amortisasi untuk bidang usaha tertentu seperti hutan, kebun, ternak, dan tata cara pemberitahuan masa manfaat lebih dari 20 tahun. Nah, tentunya cukup banyak Bapak Ibu sekalian PMK yang akan terbit di tahun 2023 gitu ya. Ketika saya diskusi sama teman-teman dari DJP bahwa tahun ini itu mereka sedang menyiapkan sekitar 40-an PMK gitu. Jadi kita tunggu saja mengenai PMK-PMK yang baru yang akan diterbitkan di tahun 2023. Jadi cukup banyaklah PMK-nya. Nah, yang poin yang kedua mengenai PP 55 ini adalah terkait sama lingkungan gitu ya. Jadi perlu kita lihat mana yang objek pajak dan mana yang non objek pajak. Nah, yang objek pajak adalah seperti natura, kemudian ada contohnya kalau di sini natura adalah imbalan berupa barang, contohnya pemberian mobil eks dinas. Kemudian ada kenikmatan, imbalan berupa fasilitas atau pelayanan, contohnya itu fasilitas mobil dinas. Nah, objek pajak itu diberikan terkait dengan hubungan pekerjaan atau jasa. Nah, juga ada yang memang non objek, itu seperti makanan atau minuman atau bahan makanan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai. Kemudian natura atau kenikmatan di daerah tertentu, itu fringe benefit. Kemudian ada natura atau kenikmatan untuk pekerjaan. Kemudian kalau yang nomor 3 itu seperti misalkan seragam untuk pegawai pabrik, untuk security dan sebagainya. Nah, kemudian nomor 4 itu adalah natura atau kenikmatan dari APBN atau APBD atau desa, itu juga masuk non objek. Kemudian yang kelima adalah natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Nah, memang terkait sama hal ini memang akan diatur di peraturan turunannya, jadi kita sambil menunggu regulasi juga dari PP 55. Nah, biaya natura dan atau kenikmatan dapat dibiayakan. Nah, biaya pemberian natura atau kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Nah,
simpelnya gini Bapak Ibu, bahwa kita perlu untuk memahami mana yang objek, mana yang non objek. Kenapa? Karena ketika di lapangan itu kita terkadang itu menemukan hal-hal yang abu-abu. Contoh misalkan begini. Kalau kita misalkan memberikan misalkan contoh, biasanya kita suka mengadakan kegiatan makan bareng seluruh pegawai gitu. Contoh buka bersama nih karena di bulan puasa ini kan. Nah, itu memang bukan objek pajak atau non objek masuk kategori ya. Kenapa? Karena itu dinikmati oleh seluruh pegawai. Jadi terkait sama makanan dan minuman. Nah, tapi contohnya misalkan gini. Misalkan kita pergi ke Dufan nih bareng-bareng untuk gathering gitu ya. Jadi kita gathering, kita main bareng di Dufan gitu ya. Tentunya itu bukan masuk kategori objek pajak gitu ya. Jadi perlu Bapak Ibu sekalian menambahkan biaya-biaya terkait sama jalan-jalan ke Dufan itu ke dalam penghasilan dari orang tersebut. Tuh, jadi memang non objeknya ini perlu kita garis bawahi bahwa pagernya di sini doang nih gitu. Jadi terkait sama natura atau kenikmatan hanya di sini aja nih. Jadi jangan diluasin kemana-mana gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengenai hal-hal yang tadi saya jelaskan di atas gitu ya. Ini ada poin-poinnya gitu ya. Contoh misalkan yang poin kedua adalah natural atau penikmatan di daerah. Gitu ya. Jadi memang ketika saya belajar gitu ya, saya sambil belajar gitu ya. Jadi saya tak memperdalam kenapa sih misalkan natura atau kenikmatan di daerah tertentu itu bukan merupakan objek penghasilan. Nah, karena memang salah satu faktor ketika misalkan membuat peraturan ini adalah pemerintah itu melihat bahwa ketika misalkan daerah-daerah terpencil, contohnya kita di Kalimantan yang bukan di kota, tentu perusahaan-perusahaan itu perlu untuk membuat sarana-sarana supaya pegawainya itu menjadi nyaman untuk tinggal di daerah tersebut. Kemudian efeknya apa? Bahwa ekonomi di daerah tersebut menjadi meningkat. Nah, itu adalah salah satu kenapa natura di daerah tertentu ini merupakan bukan objek pajak penghasilan gitu ya. Kalau misalkan yang keharusan pegawai tentu itu berkaitan sama keamanan, kesehatan dan keselamatan pegawai gitu-gitulah ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca di sini. Memang ada beberapa aturan yang tata caranya ada ini misalkan contoh nomor 2, tata cara penetapan diatur di PMK. Nah, kemudian nomor 5 juga rincian atau natura kenikmatan akan diatur di PMK. Nah, jadi memang masih akan ada PMK-PMK yang terkait sama PP 55 ini. Jadi kita tunggu saja gitu ya, nanti kalau memang ada update, ya perlu Bapak Ibu pahamilah efeknya terhadap perubahan peraturan tersebut kepada perusahaan. Nah, kemudian next-nya adalah ini adalah bagaimana kita menentukan si bentuk natura atau kenikmatan tersebut gitu ya. Jadi kalau natura berupa barang itu dilihatnya melalui nilai pasar, kemudian kalau kenikmatan berupa fasilitas itu dilihat dari seluruh biaya yang dikeluarkan pemberi atau actual cost-nya. Gitu ya. Jadi saya balik lagi sampaikan bahwa contohnya tadi saya sebutkan adalah kita pergi ke Dufan, yaitu berarti sesuai sama seluruh biaya yang dikeluarkan untuk bisa jalan-jalan ke Dufan gitu. Tapi memang menjadi satu hal yang paling penting atau sulit untuk dilakukan adalah bagaimana kita membagi-bagi kenikmatan tersebut secara komposisinya gitu ya. Misalkan contoh kita pergi ke Dufan 20 juta yang ikut adalah 35 orang. Nah, itu kan kita perlu membagi 20 juta tersebut dibagi menjadi 35 terus kemudian hasilnya itu dimasukkan ke dalam kenikmatan masing-masing orang tersebut. Jadi kita perlu untuk laporkan. Itu memang menjadi satu kesulitan juga gitu ya Bapak Ibu. Cuman balik lagi bahwa setiap peraturan itu dibuat untuk mengatur supaya menjadi lebih jelas gitu ya. Nah, perlu diingat juga bahwa kewajiban pemotongan ini dimulai di tahun 1 Januari 2023. Ini terkait sama natura atau kenikmatan.
Nah, kemudian balik lagi gitu ya, setelah kita melihat mengenai rekonsiliasi fiskal, saya mau membahas mengenai ekualisasi. Nah, ini adalah salah satu poin yang perlu Bapak ingat ketika misalkan kita melakukan pembuatan SPT tahunan gitu ya. Jadi tentunya biasanya kalau dari konsultan, teman-teman konsultan pajak, kita selalu mengingatkan untuk melakukan ekualisasi, ekualisasi, ekualisasi. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi kalau saya melihat ekualisasi itu kan ketika kita membandingkan antara SPT tahunan sama SPT masa. Jadi seharusnya SPT masa itu adalah satu rangkaian untuk membentuk SPT tahunan badan. Tapi nyatanya yang terjadi adalah wajib pajak itu membuat SPT masa sendiri tanpa mempertimbangkan SPT tahunan badan. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah mengenai ekualisasi omset badan versus dengan omset PPN Januari sampai Desember. Nah, jadi biasanya saya merekapin dulu nih omset dari SPT masa PPN dari Januari sampai Desember, kita tulisin Januari, Februari, Maret, April, dan sebagainya itu. Kemudian kita cocokkan dengan omset badan tersebut. Cocok enggak? Nah, ketika misalkan ada selisih, nah kita perlu tahu nih selisihnya itu kenapa. Nah, jadi ini biasanya juga yang dilakukan oleh pemeriksa gitu ya, bahwa mereka melakukan ekualisasi ini, mereka menarik dari SPT masa, kemudian mereka cocokin dengan SPT tahunan badan yang dilaporkan. Jadi tentunya karena memang mereka menggunakan metode tersebut, kita perlu untuk menggunakan metode ini juga nih supaya tidak terjadi SP2DK gitu ya, terkait sama perbedaan selisih antara SPT masa sama SPT tahunannya. Salah satunya poin yang pertama adalah ekualisasi omset badan versus omset PPN. Nah, poin kedua adalah ekualisasi pembelian atau HPP versus DPP PPN Januari Februari gitu. Jadi kita perlu ngecek pembelian kita cocok enggak sama DPP PPN-nya di SPT masa PPN gitu ya. Nah, ketika misalkan nggak cocok, gitu misalkan contohnya gini, ketika perusahaan DPKP, mostly perusahaan akan membeli barang-barangnya itu dari PKP lainnya. Tapi mungkin nggak kita beli dari pengusaha yang memang belum PKP? Nah, mungkin kan. Jadi kita masih tahu nih, ketika memang terjadinya selisih itu kenapa? Apakah memang kita beli barang tersebut dari non PKP atau ada salah perhitungan dari laporan keuangan kita? Nah, itu adalah nomor 2. Gitu. Balik lagi yang saya perlu tekankan, kita nggak perlu khawatir nih ketika misalkan kita melakukan ekualisasi ini selisih. Tapi yang perlu ditegaskan adalah kita tahu kenapa selisihnya gitu. Jadi ketika ada SP2DK kita sudah siap bahwa kita udah tahu nih kenapa selisihnya. Kemudian poin nomor 3 adalah ekualisasi gaji karyawan versus objek SPT PPh 21 dari Januari sampai Desember. Nah, balik lagi saya rekapin gitu ya. Dari SPT PPh 21 dari Januari sampai Desember saya rekapin, kemudian kita jumlah, terus kita ekualisasikan sama biaya-biaya terkait sama gaji karyawan di laporan keuangan tersebut gitu ya. Contohnya misalkan ada gaji, ada THR, terus kan ada BPJS, kesehatan, TK, asuransi dan sebagainya itu perlu untuk kita cek nih, apakah objek-objek tersebut tuh kita udah laporin belum sih di SPT PPh 21 kita atau. Nah, itu nomor 3. Yang keempat adalah si ekualisasi sewa tanah atau bangunan dan sebagainya, ini yang terkait sama final dengan objek SPT PPh 4 ayat 2 dari Januari sampai Desember. Nah, itu juga kita ekualisasi. Contoh, misalkan kita ngecek nih, di bagian PNL kita ada biaya sewa bangunan. Nah, kita cocokin nih, kita rekapin dari SPT PPh masa 4 ayat 2 itu setiap bulannya itu kita cocokin. Nah, kayak cocok enggak? Gitu. Mana ada enggak objek pajak tersebut yang belum kita bayarkan. Nah, simpelnya gitu. Jadi, kenapa ekualisasi ini kita perlu ngecek nih, ada nggak objek-objek pajak yang tidak atau belum kita bayarkan, gitu. Nah, poin yang kelima adalah ekualisasi biaya luar negeri versus
objek SPT 21, 26, 23 atau 26 dari Januari sampai Desembernya. Saya selalu mengingatkan gitu ya kepada teman-teman wajib pajak itu perlu untuk melakukan ekualisasi ini, gitu ya, karena ini salah satu poin yang paling penting gitu ya. Karena banyak terjadi di lapangan gitu ya ketika misalkan ada surat SP2DK itu karena wajib pajak tersebut mereka ketika buat SPT tahunan badan itu tidak merefer kepada SPT masa yang ada gitu ya. Jadi mereka SPT badan sendiri, kemudian SPT masa PPN katanya itu dilakukan sendiri. Enggak, saya perlu tekankan bahwa SPT masa itu adalah merupakan satu rangkaian untuk membentuk si SPT tahunan badan, gitu ya. Jadi ya ibaratnya kereta lah, keretanya dan satu gerbong utamanya itu atau gerbong terdepannya itu adalah SPT tahunan badannya, gitu. Nah ini ekualisasi. Nah, salah satu caranya simpelnya beginilah Bapak Ibu, misalkan kita cocokin nih SPT tahunan badan pada lampiran 1771, lampiran 1 kita ngecek nih peredaran usahanya berapa, kemudian peredaran dari luar usahanya berapa. Nah, kita cocokin nih di SPT PPN-nya gitu ya. Jadi kita kumpulin dari Januari sampai Desember, kita hitung, kita setiap bulannya kita buat di Excel, kita masukin, kita totalin. Cocok nggak nih antara SPT masa PPN-nya dengan SPT badannya gitu dari peredaran usaha dan penghasilan luar usaha. Nah, jadi yang perlu saya ingatkan nih Bapak Ibu nih baru-baru ini kita juga baru menangani pemeriksaan gitu terkait sama ekualisasi ini gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu hanya melihat misalkan gini, oh yang dimasukkan di SPT masa PPN itu hanya peredaran usaha doang nih. Nah, tapi kadang kan ada peredaran penghasilan dari luar usaha. Contoh, misalkan kalau yang trader biasa mereka mendapatkan kickback gitu ya dari dari supplier. Nah, biasanya kickback itu dimasukkan ke dalam laporan keuangan itu di bagian penghasilan lain-lain. Gitu. Jadi yang perlu saya ingatkan bahwa ketika misalkan kita udah PKP, gitu ya, setiap penerimaan penghasilan kita ya itu adalah objek dari dari PPN. Itu entah itu dibebaskan atau tidak terutang PPN, tapi yang perlu diingat adalah itu objek PPN. Kalau saya yang tadi saya contohkan itu terkait sama kickback, tentu itu adalah objek PPN juga. Jadi waktu itu masalahnya muncul adalah ketika kickback itu kita akuin di penghasilan luar usaha, di other income atau loss, di bagian bawah di PNL. Nah, mereka itu hanya melakukan ekualisasi itu antara peredaran usaha yang di atas gitu ya sama SPT masa PPN-nya, tapi mereka tidak melihat dari penghasilan dari luar usahanya gitu. Jadi perlu Bapak Ibu ingat juga bahwa ini nih caranya untuk melakukan ekualisasi. Nah, kemudian adalah terkait sama SPT Badan 1771 lampiran 2 mengenai daftar biaya komersial. Nah, ini bisa dicocokkan dengan SPT pasal 23 seperti ada biaya transportasi, sewa. Nah, sewa itu kan tentu ada dua tuh, kita sewanya tanah atau bangunan atau kita misalkan sewanya terkait sama penggunaan harta. Contoh kita menyewa mobil gitu ya, dari contoh kita sebut aja rent yang terkenal misalkan MPM rent. Nah, itu merupakan objek dari PPh 23 juga. Gitu ya. Kemudian ada biaya bunga, kemudian ada biaya hubungan dengan jasa, biaya royalti, pemasaran dan sebagainya. Itu perlu kita lihat apakah itu objek 23 atau bukan. Itu ketika misalkan bukan objek 23, itu objek pasal mana? Itu karena balik lagi setiap biaya itu tentu memiliki terkait sama pajaknya. Cuman kita mesti lihat nih, pajaknya kita kena di kelas 1 kah atau kena di PPh badan atau tapi setiap biaya itu pasti ada konsekuensi perpajakan di dalamnya. Gitu. Yang selanjutnya adalah ini ekualisasi dari SPT PPh badan 1721 2 daftar biaya komersil ini
dicocokkan dengan SPT PPh pasal 21. Itu ada kita list tuh cocokinnya. Jadi kita lihat sudah belum kita angkanya tersebut tergambar di dalam SPT badannya dan masanya. Nah, ini terkait sama 21. Nah, palingan itu sekian Bapak Ibu sekalian yang perlu saya tekankan gitu ya melalui webinar hari ini, bahwa equalisasi itu penting Bapak Ibu sekalian dan kritikal, tapi apakah equalisasi itu perlu nilainya sama gitu ya antara SPT massa dan PPN? Tidak perlu sama, tapi ketika misalkan ada selisih, kita sudah tahu selisihnya itu disebabkan oleh apa gitu ya. Jangan kita justru nggak tahu nih ketika misalkan ada SP2DK, kita malah kebingungan sendiri gitu ya, bahwa dari mana nih angkanya, karena memang kita nggak melakukan equalisasi dan sebagainya gitu, karena memang itu sering banget terjadi di wajib pajak di Indonesia gitu. Jadi yang balik lagi, saya hari ini share apa yang sering terjadi gitu ya. Jadi semoga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada webinar hari ini gitu ya, yang hadir pada sharing session hari ini itu ya paling enggak menjadi aware mengenai pembuatan SPT tahunan badan itu perlu apa ya, saya selalu sebutnya bahwa sesuai ada rangkaian ceritanya lah gitu ya, tidak yang tiba-tiba oh buat SPT tahunan badan itu simple tinggal masuk angka, enggak gitu, bahwa SPT tahunan badan itu perlu cerita-cerita di baliknya juga. Ceritanya itu apa ya? SPT masa PPN-nya, SPT masa 21-nya, 4 ayat 2-nya gitu. Jadi ya itu jadi rangkaian cerita yang perlu kita pahami ketika membuat SPT tahunan badan. Itu palingan Bapak Ibu sekalian, palingan cukup dari saya, dan sekarang saya kembalikan kepada Kenny. Oke, terima kasih Pak Reza untuk tadi sharingnya ya. Ya, sama-sama Ken. Baik, saya izin share screen lagi. Oke. Oke, Bapak Ibu semuanya tadi sudah mendengarkan ya, berarti sharing dari Pak Reza yang sangat insightful. Tadi juga udah dibahas sama Pak Reza mengenai perubahan PP 5 dan kaitannya juga untuk pelaporan SPT tahunan badan, serta tentang juga ekualisasi yang juga penting gitu ya tadi di akhir sharing dari Pak Reza tadi. Nah, nanti untuk Pak Reza kita akan bertemu lagi di sesi interaktif Q&A ya Pak. Nanti mungkin sambil menunggu sesi Q&A, Pak Reza juga boleh sambil membaca beberapa pertanyaan yang saat ini sudah diajukan oleh peserta webinar di fitur Q&A saat ini. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Reza untuk sharingnya yang sangat insightful buat teman-teman semua yang hadir di sini. Oke, nah mungkin selanjutnya kembali aku ingin mengingatkan teman-teman mengenai jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan gitu ya kepada Pak Reza, mungkin tadi yang habis sharing, mungkin boleh banget langsung menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang ada di Zoom Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya pertanyaannya diharapkannya untuk bertanya sesuai dengan topik pembahasan yang tadi sudah dibahas oleh Bapak Reza ya. Nah, terus sekaligus juga Bapak Ibu juga dapat memberikan like pada pertanyaan yang sekiranya mewakili pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian nih. Jadi kalau misalkan mungkin Bapak Ibu menemukan pertanyaan yang cukup mewakili, boleh di-like supaya nanti itu semakin naik dan bisa dijawab pada sesi interaktif Q&A. Nah, mungkin selanjutnya juga aku ingin kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu mungkin yang baru join bahwa mungkin tadi ada yang bertanya-tanya juga ya, apakah setelah webinar ini akan mendapatkan sertifikat? Tentunya nanti dari Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan e-sertifikat dari Makarik Klik Pajak. Tentunya caranya gampang banget, tinggal isi feedback form, yaitu melalui bit.ly/fb-bp101 atau simpelnya Bapak Ibu boleh langsung scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu sekarang juga.
Nah, nanti, dari situ mohon diisi nama lengkapnya dan juga, emailnya untuk kemudian nanti diturunkan menjadi sertifikat. Dimohon bantuannya untuk Bapak Ibu, sekalian yang ingin mendapatkan sertifikat untuk dapat menuliskan nama lengkap tanpa typo ya, Bapak Ibu, soalnya itu akan diturunkan kepada e-sertifikat nantinya. Oke, mungkin selanjutnya juga aku ingin kembali mengingatkan mungkin untuk Bapak Ibu juga yang baru join, kalau kita besok akan ada free live training dari Makari Klik Pajak nih. Temanya mengenai cara mudah pelaporan SPT tahunan badan dan SPT massa untuk perusahaan yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bentuknya training ya Bapak Ibu, sekalian. Jadi bukan, webinar part 2 dari webinar hari ini, tapi bentuknya lebih ke live training dan acara ini, live training ini dilaksanakan secara gratis. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin mau mengikuti trainingnya, boleh banget juga mengisi feedback form, nanti boleh diisi emailnya, supaya nanti bisa langsung di-invite oleh tim Makari Klik Pajak. Balik lagi tadi untuk feedback formnya boleh diisi dengan melakukan scan QR code yang ada di layar Bapak Ibu, atau bisa juga melalui link yang tersedia juga di, layar Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya kalau misalkan tadi kita sudah mendengarkan mengenai, bagaimana nih pengelolaan SPT tahunan badan yang baik oleh, Pak Resa. Setelah ini kita juga akan mendengarkan sharing dari Kak Elsa Andriani dari Makari Klik Pajak, yang akan memberikan informasi serta penjelasan lebih lanjut nih, mengenai apa yang Makari Klik Pajak bisa bantu dalam pelaporan, pajak, terkhususnya dalam pelaporan SPT tahunan badan di tahun 2023 ini. Nah mungkin, sebelumnya aku mau coba undang Kak Elsa untuk bisa open mic dan open cam dulu. Kak Elsa sudah hadir di siang hari ini. Halo Kak Elsa. Halo Ken, Halo Kak, selamat siang. Bagaimana kabarnya Kak? baik-baik. Oke. Nah, tadi, Kak Elsa kita udah denger nih ya, mendengarkan sedikit informasi mengenai beberapa, informasi tentang perubahan update dari PP 5 dan kaitannya dengan, pelaporan SPT tahunan badan, juga tadi sampai dijelaskan juga oleh Pak Resa mengenai, beberapa tentang ekualisasi. Nah, sekarang boleh nih Kak dibagikan, kira-kira ke teman-teman semua yang hadir pada webinar di siang hari ini mengenai apa saja yang Makari Klik Pajak bisa bantu untuk melakukan pelaporan pajak terkhusus, pada pelaporan SPT tahunan badan. Mungkin silakan Kak Elsa, waktu dan tempat aku persilahkan. Oke, thank you Kenny. Aku izin share screen ya. Udah kelihatan belum layarnya? Sudah Kak, aman. Oke. Oke, halo selamat siang semuanya, partisipan yang sudah hadir ya pada webinar kita siang hari ini. Perkenalkan aku Elsa, BD dari Klik Pajak yang akan coba nih, menjelaskan, tadi kan kalau dari Kak Reza udah ini ya, menjelaskan materinya ya tentang, SPT tahunan badan. Nah, aku dari sisi, apa sih Klik Pajak yang bisa bantu, apa yang bisa, Klik Pajak provide ya buat teman-teman semua yang hadir, pada webinar hari ini untuk SPT tahunan badannya. Nah, cuman di awal ini aku pengen, jelasin secara umum mengenai, aplikasi Klik Pajak. Mungkin dari teman-teman semua yang hadir di sini ada yang belum tahu juga ya, tentang Klik Pajak, dan mungkin sebagian juga udah ada yang tahu. Jadi kita mulai aja ya. Jadi apa sih itu aplikasi Klik Pajak? Jadi Klik Pajak itu adalah aplikasi perpajakan online. Kita merupakan mitra resmi dari DJP yang di mana, aplikasi aplikasi Klik Pajak ini itu, tersedia atau hadir gitu ya, untuk menyederhanakan proses perpajakan, yang rumit gitu ya, menjadi lebih sederhana gitu. Nah, apa sih, yang bisa Klik Pajak provide gitu ya. Jadi Klik Pajak itu udah all in dalam satu platform ya teman-teman semuanya. Jadi, dalam satu aplikasi kita sudah bisa, mengelola beberapa modul perpajakan, mulai dari, pembuatan ID billing, pelaporan pajak, terus, untuk PPN dan juga dari, bukti potong, PPh 23, 4 ayat 2 dan sebagainya, gitu.
Terus tadi yang aku udah mention juga, kita merupakan mitra resmi dari DJP juga ya di sini teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan teman-teman melaporkan pajaknya atau menginputkan data perpajakannya gitu melalui klik pajak, itu pasti akan tersampaikan ke DJP dan itu akan diterima oleh DJP seperti itu. Lalu selain kita merupakan mitra resmi dari DJP, kita juga aplikasinya sudah multi-user dan multi-NPWP. Jadi, teman-teman semua bisa mengakses aplikasi kita itu, tidak hanya di satu device saja, tapi dari, berbagai-bagai, device pun, terus di waktu yang bersamaan pun teman-teman sudah bisa, mengakses aplikasi kita. Terus, selain kita, sudah multi-user gitu sama multi-NPWP, kita juga sudah bisa terintegrasi nih, atau sudah open API lah kita bilangnya. Jadi kalau misalkan dari perusahaannya teman-teman semua di sini, ada yang, udah ada ERP sendiri gitu ya, terus mau dikonekkan dengan Klik Pajak, itu juga sudah bisa dengan, teknologi API ini. Terus selain dari kita sudah open API, kita juga memiliki customer yang pastinya, lebih cepat ya responnya gitu, dibandingkan mungkin yang tersedia atau disediakan oleh pemerintah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kendala mengenai perpajakannya atau mengenai aplikasi Klik Pajaknya, teman-teman bisa langsung, hubungi customer, support-nya kita atau live chat-nya Klik Pajak. Nah, ini yang terakhir mungkin yang, menjadi concern-nya dari teman-teman juga, mengenai keamanan data, teman-teman nggak perlu khawatir, Klik Pajak itu sudah tersertifikasi, di ISO 27001. Jadi masalah keamanan datanya teman-teman semua, itu pasti akan, tersimpan dengan rapi, dan, rahasia, kayak gitu. Nah, ini aku lebih kayak mau jelasin modul-modul yang kita bisa provide ya, atau yang sudah kita sediakan. Jadi di Klik Pajak itu sudah bisa, mengelola perpajakan PPN, yang pastinya di sini ya sesuai, judulnya ya, 4 kali lebih cepat, dibandingkan aplikasi, yang dari pemerintah, gitu. Jadi kalau teman-teman semua di sini mau mengelola dari, pajak PPN-nya, pembuatan faktur pajak, gitu ya, keluaran masukan, gitu kan, sampai pelaporannya itu sudah bisa dilakukan di Klik Pajak, gitu. Lalu, selain dari, kita sudah provide juga untuk pembuatan, PPN, kita juga sudah bisa untuk pembuatan bukti potong, PPh dari 23, 4 ayat 2, 15, 22, dan 26. Atau yang, sekarang ada di DJP itu namanya Bupotinifikasi. Nah, di Klik Pajak pun kita sudah tersedia modul Bupotinifikasi, yang di mana nanti teman-teman sudah bisa, membuat bukti potong, PPh-nya teman-teman semua, gitu ya, sampai pelaporannya di Klik Pajak. Dan kita juga sudah bisa langsung kirim bukti potong, langsung dari Klik Pajak, gitu. Nah, ini mungkin yang, teman-teman nantikan ya, mengenai, pelaporan SPT tahunan badan. Jadi, di Klik Pajak kita juga sudah bisa nih teman-teman, untuk melaporkan SPT tahunan badannya. Yang di mana nanti aku coba, kasih lihat ya, tampilannya di Klik Pajak tuh seperti apa sih untuk SPT tahunan badannya. Jadi, di SPT tahunan badannya kita juga, kita sudah kalau misalkan dari teman-teman di situ ada, report atau laporan yang mau di-upload gitu ya, tadi kan, pas lagi update, fitur mengenai Klik Pajak sudah diinfokan ya sama, moderator kita tadi Kenny, kita sudah bisa impor, XLS, atau Excel gitu kan. Jadi teman-teman udah bisa langsung, upload si, report-nya teman-teman nanti untuk pada saat mau pelaporan, SPT tahunan badan, kayak gitu. Nah, selain tadi SPT tahunan badan, di Klik Pajak juga sudah bisa, pembuatan ID billing dan, pelaporan dari keseluruhan tadi, ada tahunan badan, terus ada PPN, ada, masa dari PPh Bupotinifikasi, itu juga sudah bisa dilakukan di Klik Pajak. Nah, aku coba langsung lanjut memperlihatkan ya tampilan dari aplikasi Klik Pajaknya. Oke, nah ini adalah tampilan aplikasi, Klik Pajaknya kita ya teman-teman. Di sini, kalau teman-teman lihat kan ada di sini ada nama PT dan NPWP. Nah, untuk bisa, login atau masuk ke Klik Pajaknya, teman-teman semua itu harus perlu, setup akun dulu. Jadi teman-teman harus buat akun dulu nih, harus sign up dulu. Jadi nanti teman-teman, perlu mempersiapkan, pastinya ya, NPWP gitu ya, NPWP, terus kalau misalkan teman-teman sudah PKP bisa langsung inputkan juga e-sertifikatnya, dan paspresnya, dan yang terutama itu ada di e-Fin, kayak gitu. Nah Halo, Kak Elsa. iya, Kak, mohon maaf Kak, tadi slide-nya, belum berubah ke oh yang dari tampilan
Makari Klik Pajak sekarang? Sekarang belum juga? Belum, Kak. Oke, sebentar. Sebentar ya. Baik. Hmm. Posting aja deh. Sekarang gimana? Udah aman. Oke, thank you, Ken. Oke. Silakan Kak Iya tuh. dilanjutkan. Oke, Terima kasih. langsung lanjut. Kayaknya aku ulang lagi ya teman-teman semua. Tadi sampai sini ya, Ken ya? Berarti pada saat lagi mau kasih lihat tampilan demonya. Iya, betul. Oke, baik. Oke, jadi teman-teman aku coba ulang lagi ya mengenai ininya dari awal tampilan dari aplikasinya kita. Jadi ini adalah tampilan aplikasi Klik Pajak teman-teman, yang dimana kalau misalkan teman-teman semua mau melihat tampilannya, teman-teman perlu sign up dulu nih atau buat akun dulu. Nah, yang perlu teman-teman siapkan itu nanti pastinya tadi ya NPWP. Kalau teman-teman sudah PKP, teman-teman bisa inputkan sertifikat dan paspres, lalu EVIN. Nah, dibutuhkan juga alamat email dan password yang mau teman-teman gunakan untuk mendaftar Klik Pajaknya. Seperti itu. Nah, nanti setelah akunnya teman-teman sudah aktif gitu ya, sudah tersetup. Nah, nanti di sini ada nama PT-nya teman-teman dan ada NPWP-nya teman-teman. Terus di sini teman-teman juga bisa langsung kalau misalkan ada yang mau di-adjust gitu ya, bisa masuk ke bagian pengaturan di sini. Jadi yang kayak tadi aku bilang kan Klik Pajak sudah multi-user. Nah, si user-usernya itu bisa diakses atau bisa dilihat di bagian pengaturan ini gitu. Dan yang multi NPWP juga bisa diakses di bagian pengaturan ini. Nah, untuk modul-modulnya, kalau teman-teman lihat di sini ya, ada 5 modul. Di sini ada modul dashboard, gitu ya, ada modul e-billing, ada modul lapor pajak, ada modul e-faktur, dan modul ibu-pot. Nah, karena topik kita hari ini mengenai SPT tahunan badan, aku coba mulai atau start dari SPT tahunan badannya ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau melaporkan SPT tahunan badannya melalui Klik Pajak, teman-teman bisa masuk ke modul lapor pajak. Gitu ya. Ini coba kita klik gitu kan ya, modul lapor pajaknya. Nah, nanti teman-teman bisa pilih di sini, klik button sini lapor SPT, terus teman-teman bisa pilih di sini SPT tahunan badan. Gitu. Nah, nanti setelah teman-teman sudah pilih SPT tahunan badan, teman-teman bisa pilih di sini ya, tahun yang mau dilaporkan. Nanti setelah teman-teman sudah pilih tahun yang mau dilaporkan, gitu ya. Nah, nanti teman-teman pilih nih status SPT-nya masih normal lah ya kan, karena baru mau dilaporkan. Terus nanti teman-teman bisa klik buat SPT. Nanti ketika teman-teman sudah klik buat SPT, gitu ya, nanti formnya itu dilihat di mana sih, teman-teman bisa klik fitur SPT tahunan badan. Nah, di mana nanti di sini tahun yang tadi teman-teman sudah buat SPT, sudah teman-teman pilih, itu teman-teman bisa klik di sini. Karena kan si form SPT tahunan badannya itu perlu diisi ya, sesuai tadi penjelasan dari Kak Reza juga ya, kalau SPT tahunan badan itu agak complicated ya untuk pengisiannya. Cuman teman-teman nggak perlu khawatir, karena Klik Pajak sudah menyediakan formnya secara online, jadi teman-teman tidak perlu lagi melakukan pendownloadan Adobe Reader-nya SPT tahunan badan lagi. Kan kalau punya DJP itu perlu di-download ya, walaupun sebenarnya mereka memang sudah online juga, cuma memang perlu di-download dulu baru bisa kita isi gitu kan. Nah, kalau di Klik Pajak nggak perlu, teman-teman tinggal login aja ke akunnya teman-teman, pilih tadi ya tahun yang mau dilaporkan, terus teman-teman klik tahunnya, terus teman-teman bisa isi si form-formnya itu, mulai dari laporan keuangan, terus nanti di sini teman-teman di laporan keuangan ini bisa isi nih dari neraca aktifanya, neraca kewajibannya, laba rugi, sampai hubungan istimewanya. Terus kalau misalkan di sini teman-teman mau pilih jenis laporan keuangannya, di sini udah kita sediakan juga. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lah, untuk formnya itu kita sudah sama sesuai dengan template SPT tahunan badannya yang punya DJP di form ini ya teman-teman, SPT 1771-nya. Seperti itu. Nah, nanti setelah teman-teman di laporan keuangannya sudah diisi, teman-teman bisa lanjut lagi di sini ke lampiran khususnya. Gitu. Nah, nanti di lampiran khususnya ini, sebentar, aku coba ambil data yang udah terisi, angkanya. Oh, belum ada. Nah, jadi nanti teman-teman di sini bisa diisi aja ya dari data laporan keuangannya, lampiran khususnya ini yang tadi aku bilang, dari lampiran khusus 1A, terus sampai di 7A-nya nanti. Gitu. Terus nanti setelah udah diisi dari lampiran khususnya ini, dari 1A sampai 7A-nya, baru teman-teman bisa isi di lampiran
1 sampai di lampiran 6-nya, kayak gitu di sini teman-teman. Nah, nanti setelah semua lampiran-lampirannya sudah diisi, teman-teman bisa lanjut lagi ke surat setoran pajaknya gitu yang buat teman-teman inputkan. Setelah sudah, teman-teman bisa langsung lanjut ke SPT induknya. Nah, ini aku coba kasih lihat tampilan dari SPT tahunan badannya kita yang sudah berhasil dilapor ya, teman-teman. Bentar, nih. Nah, ini untuk tampilan dari SPT tahunan badan yang sudah berhasil dilapor. Jadi nih, mulai dari data laporan keuangannya sudah diinputkan kan, terus neraca kewajibannya bisa dicek di sini teman-teman, dari terus laba ruginya, hubungan istimewanya, ini bisa teman-teman inputkan pada saat tadi gitu ya, sebelum dilaporkan. Terus dari lampiran khususnya nih, kalau misalkan ada daftar penyusutan fiskalnya, bisa teman-teman nanti inputkan datanya. Di sini bisa teman-teman impor ya filenya. Di sini udah ada button untuk impor XLS-nya. Terus di lampiran khusus 2A-nya, terus 3A-nya, terus sampai di 7A-nya gitu. Nah, ini balik lagi ya teman-teman, ini memang perlu ada user lah atau bisa dibilang tim pajaknya lah gitu ya untuk menginputkan atau mengisikan kolom-kolom dari form 1771 ini. Lalu setelah lampiran khususnya kita bisa lanjut ke lampiran satunya. Di sini ada lampiran 1. Ini mulai dari perhitungan penghasilan neto fiskalnya gitu ya teman-teman. Terus di sini ada yang perincian harga pokok penjualannya dan sebagainya. Gitu ya, di sini udah kita sediakan kolomnya, tinggal teman-teman isi aja sesuai dengan pembukuan gitu ya, atau laporan atau report yang perusahaannya teman-teman sudah siapkan gitu untuk laporan tahunan badannya. Sampai nanti di lampiran ke-6-nya di sini ya. Lalu setelah udah kita lanjut lagi ke yang tadi ke surat setoran pajaknya gitu ya. Nanti di sini teman-teman bisa inputkan juga si SSP-nya gitu ya, dari daftar penyertaan modal perusahaan afiliasinya gitu. Setelah itu lanjut ke SPT induknya. Nah, nanti di SPT induk ini akan terlihat nih data-datanya teman-teman, mulai dari pembukuan bagian AB, bagian CD, bagian EG, dan bagian H gitu. Nah, ini sudah teman-teman inputkan data-datanya di bagian SPT induknya, baru teman-teman nanti di sini di bagian atas ini akan ada tombol button lapor SPT gitu. Nah, nanti setelah dia sudah berhasil dilapor, teman-teman sudah bisa akses BP-nya juga melalui klik pajak. Jadi BP-nya pun kita sudah sediakan gitu. Jadi udah bisa langsung teman-teman akses melalui klik pajak. Seperti itu. Jadi lebih mudah ya teman-temannya untuk pelaporan SPT tahunan badannya secara online melalui klik pajak. Jadi tidak perlu lagi tuh harus download lagi, terus harus inputin kayak captcha-captcha gitu ya teman-teman, atau kode verifikasi itu tidak perlu lagi dilakukan di klik pajak kalau misalkan menggunakan klik pajak ya. Itu untuk yang SPT tahunan badannya. Nah, aku mau coba jelaskan juga secara singkat mengenai modul-modul klik pajak yang lain. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau menggunakan klik pajak, di sini mungkin ada yang belum menggunakan gitu ya, oh saya jadi pengen menggunakan klik pajak nih gitu kan. Nah, teman-teman nggak cuma bisa menggunakan modul lapor SPT tahunan badannya aja, tapi teman-teman bisa memanfaatkan modul-modulnya yang lain nih gitu. Di sini kita sudah sediakan untuk pembuatan ID billing juga. Jadi kalau teman-teman semua ada kebutuhan untuk pembuatan ID billing dan pembayaran pajak, teman-teman bisa langsung lanjut aja masuk ke modul e-billing-nya kita. Terus nanti teman-teman bisa langsung klik di sini buat ID billing, pilih jenis pajak lainnya, nanti akan dibawa ke form pembuatan ID billing. Nah, untuk pembuatan ID billing-nya kita ini pun sudah sesuai dengan e-billing-nya DJP. Gitu. Nah, selain modul e-billing, kita juga sudah ada modul untuk pembuatan e-faktur ya teman-teman. Kalau di sini perusahaannya teman-teman semua sudah ada yang PKP dan ada kebutuhan pembuatan faktur pajak gitu ya, atau pelaporan masa PPN, teman-teman bisa masuk ke modul e-fakturnya kita. Untuk modul e-fakturnya kita sudah full cycle nih teman-teman, yang dimana kita bilangnya full cycle itu jadi mulai dari data entry, pembuatan faktur pajaknya, sampai pelaporannya setiap bulan sudah bisa teman-teman lakukan di klik pajak. Nah, cuma memang catatan untuk NSFP, ini untuk teman-teman yang membuat faktur keluaran ya, ini untuk NSFP-nya tetap didapatkan dari Innova.
Jadi di Klik Pajak tidak menyediakan permintaan nomor seri faktur pajak gitu. Kita hanya bisa bantu record saja. Nah, nanti setelah teman-teman sudah record gitu ya, atau sudah didapatkan lah si Innovanya ini dari DJP, NSF-nya dari DJP, nanti teman-teman bisa tambahkan ke Klik Pajak gitu. Teman-teman tinggal langsung inputkan tanggal terbit, nomor awal sama jumlah nomor yang diberikan gitu. Nah, untuk data entry-nya gimana nih gitu kan. Nah, untuk data entry kita udah lengkap. Mulai dari faktur keluaran, faktur masukan, apabila ada retur pun gitu ya, retur keluaran dan masukan juga sudah bisa dilakukan di Klik Pajak. Dengan catatan, faktur normalnya dilakukan di Klik Pajak juga atau diupload di Klik Pajak. Seperti itu. Lalu untuk dokumen lain keluaran masukannya pun sama, kita sudah bisa sampai pembuatan returnya juga dengan catatan tadi, faktur normalnya dikerjakan di Klik Pajak. Nah, nanti ketika data entry dari fakturnya sudah diupload gitu ya, kan tanggal penguploadan terakhir faktur itu kan tanggal 15. Nanti setelah sudah diupload mau pelaporannya teman-teman bisa langsung masuk aja ke modul SPT. Gitu. Nah, nanti di modul SPT, SPT masa PPN, teman-teman ketika mau lapor bisa klik di sini aja button posting SPT, teman-teman bisa langsung pilih bulan yang mau teman-teman laporkan. Setelah itu posting, nah nanti yang udah teman-teman laporkan itu, apa yang sudah teman-teman klik tadi, sudah pilih dan mau sudah diklik posting, akan muncul di paling atas dengan statusnya nanti belum dilaporkan. Nah, nanti setelah itu teman-teman bisa klik review SPT aja. Nah, nanti setelah teman-teman sudah klik review SPT, gitu ya, nanti akan dibawa ke formulir AB, terus dari SPT induknya, nanti setelah sudah dicek gitu ya, semua sampai di SPT induk, dan apabila ada kurang bayar atau lebih bayar itu pun, nanti dari Klik Pajak akan yang langsung hitungkan nih, gitu, akan munculkan, oh di bulan ini kurang bayar gitu, oh di bulan ini lebih bayar, nanti akan kelihatan di sini. Gitu. Nah, nanti ketika teman-teman status pelaporan masa PPN-nya sudah berhasil dilaporkan, kalau teman-teman mau akses BPE-nya, itu juga sudah bisa langsung dari Klik Pajak. Gitu. Teman-teman bisa download, sama kalau mau lihat preview dari SPT Induk atau formulir AB, atau mau lihat lampiran-lampirannya juga gitu ya, dari maksudnya dari semua dokumennya, yang A1, A2, gitu-gitu kan banyak tuh teman-teman. Itu juga udah bisa langsung pilih download PDF semua dokumen aja. Jadi benar-benar full sudah bisa teman-teman akses lah untuk dokumennya. Lalu ini untuk yang modul faktur. Selanjutnya modul terakhir di Klik Pajak ya, modul Ibupot. Di sini untuk Bupot kita sudah Bupot unifikasi. Jadi kalau misalkan di DJP sekarang nama Bupotnya juga sudah Bupot unifikasi, di kita pun Bupot unifikasi. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai Klik Pajak, ya teman-teman nggak perlu lagi ke Bupot unifikasinya DJP. Kan kalau misalkan menggunakan aplikasi DJP, nggak ada aku bilang ya, mereka aplikasinya terpisah-terpisah gitu. Nah, sedangkan di Klik Pajak sudah dari satu aplikasi, udah ada modul itu semua gitu, tanpa harus keluar masuk aplikasi. Jadi cukup satu akun, ya buat mengakses perpajakannya udah lebih gampang gitu. Nah, nanti di Bupot ini kita sudah kelola PPh 4E2, 15, 22, dan 23, dan 26. Gitu, sampai nanti pelaporannya. Karena kita juga namanya Bupot unifikasi, template kita pun sama seperti DJP. Jadi kalau teman-teman mau membuat bukti potong, bisa pilih di sini buat bukti potong secara manual atau impor Excel. Nah, kalau impor Excel ini kita sudah ada template-nya juga ya teman-teman, gitu sampai nanti di pelaporannya. Nah, untuk pelaporannya pun kita sudah sediakan ya teman-teman di sini BPE-nya apabila dia statusnya sudah berhasil dilapor, dan kalau mau lihat SPT-nya juga dari PDF-nya, itu juga sudah bisa langsung dari Klik Pajak. Seperti itu. Nah, ini untuk modul-modul dari Klik Pajaknya, kalau misalkan teman-teman semua pengen tahu lebih detail lagi gitu ya. Tadi kan Kenny juga udah sampaikan, kita ada live demo ya, teman-teman, yang dimana teman-teman bisa daftarkan dirinya teman-teman di sana, nanti akan coba dihubungi dan bisa langsung di setup meeting gitu ya, di live demonya kita secara online. Gitu. Paling tambahan juga, tadi kan aku bilang kita punya customer support ya. Nah, untuk customer support-nya itu teman-teman bisa klik di sini ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kendala atau apapun, bisa teman-teman sampaikan ke live chat-nya kita. Seperti itu. Nah, dari aku itu aja. Semoga teman-teman terbantu ya dengan aplikasi Klik Pajak untuk pelaporan SPT tahunan badannya. Selanjutnya aku kembalikan kepada Kenny. Baik,
Terima kasih Kak Elsa atas sharing-nya. Nah, mungkin aku izin kembali untuk share screen. Hmm. Oke, nah sebelum untuk ke interaktif Q&A, mungkin next-nya sebelumnya aku mau mengingatkan juga nih mengenai beberapa hal terkait mengisi Q&A ya, teman-teman. Jadi untuk pengisian Q&A nanti Bapak Ibu sekalian dapat melakukan mengisi pertanyaan dalam kolom Q&A yang ada di Zoom Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti akan ada live Q&A dan juga akan ada beberapa pertanyaan yang dijawab secara typing di kolom answer. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang masih ingin bertanya boleh banget langsung menyampaikan pertanyaannya di kolom Q&A. Kemudian juga mungkin untuk Bapak Ibu juga yang baru kembali join pada hari ini, aku mau remind sedikit bahwa nanti mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, apakah setelah webinar ini akan mendapatkan e-sertifikat? Tentunya akan mendapatkan e-sertifikat dengan cara mengisi feedback form di bit.ly/fb-bp101 atau bisa dengan mudah dengan melakukan scan pada QR code yang terdapat di layar Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti jangan lupa aku ingatkan untuk bisa menulis nama lengkap dan juga mengirimkan emailnya karena nanti e-sertifikat akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya kita juga ingin mengingatkan terkait live training yang akan diadakan besok tanggal 29 Maret 2023. Itu berlangsung di pukul setengah 3 sore sampai jam 4 sore mengenai cara mudah pelaporan SPT tahunan badan dan SPT massa untuk perusahaan. Kembali aku ingatkan juga bahwa free live training ini diadakan bukan sebagai webinar part 2 dari webinar hari ini. Melainkan mungkin Bapak Ibu yang pengen lebih mengerti gitu ya secara lebih dalam mengenai pelaporan SPT tahunan badan dapat mengikuti live training ini secara gratis oleh Mekarik Klik Pajak. Caranya juga mudah, kembali aku ingatkan melalui pengisian feedback form di bit.ly/fb-bp101 atau juga bisa melakukan scan pada QR code yang terdapat di layar Bapak Ibu sekalian. Nah, oke, kalau tadi mungkin Kak Elsa juga udah menyampaikan sharing-nya mengenai fitur-fitur yang dapat Mekarik Klik Pajak bantu dalam melakukan pelaporan pajak, khususnya tadi juga mengenai pelaporan SPT tahunan badan yang dapat dilakukan dengan mudah, karena tadi ada juga ya beberapa modul yang dapat diakses secara langsung di dalam aplikasi Mekarik Klik Pajak, instead of harus buka modulnya satu persatu. Gitu. Nah, nanti selanjutnya setelah sharing yang sangat insightful juga dari Kak Elsa Andriani, kita akan langsung masuk ke sesi interaktif Q&A. Nah, mungkin aku ingin kembali mengundang Pak Resa dan juga Kak Elsa untuk bisa bergabung, menyalakan mic dan juga menyalakan kamera. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin pertanyaan yang pertama gitu ya, untuk Kak Elsa mungkin. Kak Elsa mungkin boleh dibantu jawab Kak, ada pertanyaan nih dari Kak Hana. Oke, gimana? Oke, pertanyaan yang pertama dari Kak Hana, apa di menu lapor pajak ESPT PPH tahunan badan pakai klik pajak untuk kredit pajak otomatis ketarik datanya yang sudah dipotong oleh pihak lain? Maaf, aku boleh diulangi nggak, Ken? Oke, Kredit aku pajak, kembali ulangin ya. oh Untuk gini, oke. pertanyaannya, Mhm. apa di menu lapor pajak Pajak, ESPT PPH tahunan badan pakai klik pajak untuk kredit pajak otomatis ketarik datanya yang sudah dipotong pihak lain? Hmm, aku coba jawab ya, nanti tapi aku coba make sure lagi juga ke tim produk, yang aku tahu ini sih tidak ya, untuk secara otomatis, Ken, di kita. Oke, Jadi masih belum bisa. Cuma nanti aku make sure lagi, Ken, perihal ini. baik.
Oke. Terima kasih Kak Elsa untuk, informasinya. Nah, mungkin kita langsung lanjut ya ke pertanyaan yang, selanjutnya. Tadi ada dari, Pak Amin. Bertanya, jika satu perusahaan di mana 80% penghasilannya telah dipotong PPh final, atau perusahaan pelayaran yang telah dipotong PPh final sebesar 15 sebesar 1,2%, lalu 20% belum dipotong PPh final, bagaimana menghitung pajak atas penghasilan yang belum dipotong PPh final tersebut, dalam kurung yang 20% tadi. Biaya yang terjadi adalah secara global yang mana tidak bisa diidentifikasi secara jelas mana biaya untuk PPh final dan bukan yang PPh final. Mungkin boleh dijawab oleh Pak Reza? Oke, jadi sebenarnya aku juga udah jawab di kolom chat gitu ya, tapi aku mengulang jawabanku terkait sama hal ini gitu ya, ketika kita mengacu pada pasal 27 PP 94 tahun 2010 di mana kita itu boleh melakukan perhitungan proporsi beban terkait penghasilan final. Jadi kita dapat proporsional mana beban yang terkait sama final, mana yang enggak menggunakan proporsional. Proporsional di sini dimaksud adalah menggunakan persentase. Jadi persentase mana yang misalkan dari 1 miliar 800 jutanya itu sudah dipotong secara final gitu. Nah, terus 200 jutanya itu belum, berarti biayanya bisa diproporsional. Jadi 80 bagi 800 juta dibagi 1 miliar. Jadi bisa menggunakan proporsional mengacu pada peraturan ini. Itu sih palingan dari aku. Oke. Ini selanjutnya juga ada pertanyaan lanjutan ya dari, Pak Amin. Dari Pak Amin, mohon pencerahannya dalam menghitung PPh atas PPh yang 20% tersebut. Mungkin, Pak Amin mau open mic juga untuk menanyakan secara langsung kepada Pak Reza? Aku bantu ini ya, cari, halo Pak Amin? Ini tinggal saya udah beras. Ini masih beras, ini juga. Sudah Bang Ubay? Ya, sudah terjawab, Pak. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Pak? Untuk Iya, pertanyaan. terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Pak Amin. Oke. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan juga dari, sebentar. Dari Pak Francis. Ini pertanyaannya, penyusutan atas kendaraan direksi apakah masih dikoreksi fiskal 50% atau diakui 100% sebagai biaya? Mungkin boleh dibantu jawab oleh Pak Reza. Oke, nah jadi ya tadi Pak Francis juga bertanya tambahan mengenai apa biaya penyusutan untuk penghasilan bagi direksi yang dipotong PPh 21. Nah, jadi memang kalau kita melihat mengacu pada peraturan sebelumnya, di mana ketika biaya terkait sama kendaraan yang dilakukan oleh direksi mengacu pada SE Cap 220 PJ 2022, memang untuk biaya kendaraan direksi itu perlu kita koreksi secara fiskal gitu ya. Tapi memang ketika misalkan kita mengacu pada PP 55 gitu ya, yang sudah dijelaskan bahwa itu sebenarnya masuk di dalam komposisi penghasilan dari direksi tersebut. Jadi ketika misalkan sudah melakukan menginput dalam penghasilan direksi tersebut, tentunya kita tidak perlu untuk melakukan koreksi fiskal juga. Itu sih palingan karena memang penghasilan untuk pajaknya tersebut udah kita masukkan ke dalam PPh 21 gitu. Jadi tapi balik lagi gitu ya. Karena memang kalau di tahun 2000 yang terjadi gini ya, kita lagi tanganin itu memang mereka di 2022 itu belum memasukkan biaya terkait sama kendaraan direksi tersebut ke dalam PPh 21 direksi tersebut gitu ya. Jadi ya kalau memang itu belum dimasukkan kita koreksi secara fiskal gitu 50%. Tapi ketika misalkan sudah dimasukkan ke dalam PPh 21-nya, tentu kita tidak perlu untuk melakukan koreksi secara fiskal juga. Itu sih palingan dari aku.
Baik, terima kasih Pak Resa untuk informasinya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dian Puspita Ningsi. Mau tanya Pak, untuk HPP yang dibeli dari pengusaha PKP dan non-PKP, apakah di laporan keuangan harus dipisah? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, nah terkait sama HPP, sebenarnya kita di dalam laporan keuangan itu kita tidak perlu untuk memisahkan. Karena memang kalau di HPP itu dari bagian sebelum gross profit itu kan tentu ada si penjualan sama pembelian atau HPP-nya kan. Nah, jadi kita nggak perlu nih ngebagi-bagi, tapi kita perlu tahu, misalkan ada HPP 1 miliar, mana yang kita beli dari PKP, mana yang kita beli dari non PKP. Jadi itu perlu untuk catatan internal kita aja. Tapi ketika misalkan kita untuk lapor SPT tahunan badan, kita nggak perlu untuk pisah-pisah gitu sih. Palingan dari aku. Baik Pak, oke. Semoga terjawab ya untuk pertanyaannya tadi dari Ibu Dian. Nah mungkin next juga ada pertanyaan lagi dari Ibu Nur Asman. Jika perusahaan mendapatkan fasilitas PP 23 yaitu PPh final UMKM 0,5%, sudah dibayar setiap bulan sesuai omset bulanan. Kalau untuk pelaporan SPT tahunannya boleh kasih pencerahannya ya Pak Resa. Sorry, ini yang mana pertanyaannya? Pertanyaan yang dari Ibu Nur Asman. Sebentar, aku cari dulu pertanyaan. Oke, yang jika perusahaan mendapat fasilitas PP23, PP final oke. Ya. Nah, jadi sebenarnya aku udah jawab di kolom answer juga, cuman aku bantu up juga jawabannya. Jadi terkait dengan penggunaan fasilitas PP23 untuk pelaporan SPT tahunnya, silakan input omset tersebut di lampiran 4 yang menggunakan peredaran bruto tertentu, dan jangan lupa kita perlu untuk mengunggah lampiran penghasilan bruto tersebut pada bagian lampiran. Itu sih palingan dari aku. Karena balik lagi kalau menggunakan PP23 berarti kan itu menggunakan metode pencatatan. Jadi ya kita simpelnya emang itu adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada pelaku-pelaku usaha UMKM dengan menggunakan pencatatan. Itu sih palingan dari aku, Kenny. Baik, Pak Resa, terima kasih. Semoga terjawab ya, Ibu Nur Asman. Mungkin selanjutnya ada lagi nih pertanyaan dari Tunas Teknologi Mandiri. Pertanyaannya, kasus-kasus seperti apa saja pembetulan SPT itu perlu dilakukan? Lalu, apakah pembetulan SPT dapat menghindari PT mendapatkan kiriman SP2DK jika SPT normalnya belum diekualisasi? Oke, nah terkait sama SP2DK. Sebenarnya kita balik lagi ya dari saya sendiri gitu ya, maksudnya SP2DK sekarang udah banyak banget. Mereka biasanya melakukan klarifikasi dan sebagainya gitu ya. Jadi menurut saya gitu ekualisasi itu hanya untuk kita mengurangi kagetan kita ketika misalkan itu ada surat SP2DK. Maksudnya apa? Jadi ketika misalkan kita udah melakukan ekualisasi gitu ya. Nah, kita itu ketika dapat surat SP2DK kita udah tahu nih apa yang mau diklarifikasi dan data-datanya kita udah siap gitu ya, karena memang sekarang SP2DK itu banyak banget sih alasannya gitu, antara klarifikasi dan sebagainya gitu sih. Jadi baik lagi ekualisasi tidak dapat mengurangi atau menghindarkan perusahaan tidak dikirimkan SP2DK gitu sih paling dari aku ini. Baik, terima kasih banyak Pak Resa untuk jawabannya. Baik, mungkin sembari lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, aku ingin remind juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang sore hari ini, bahwa pertanyaan yang akan dijawab terlebih dahulu adalah pertanyaan yang seputar SPT tahunan badan, sesuai dengan tema pada webinar kali ini. Dan kita juga akan bantu secara typing dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A. Nanti jawabannya yang secara typing dapat dilihat melalui kolom answer pada Zoom Bapak Ibu sekalian. Dan dari tadi banyak juga aku lihat ada pertanyaan mengenai apakah materinya nanti dapat dikirim
Tentunya nanti materi dapat dikirim mulai dari PPT, terus ada recording webinar dan juga ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah dijawab secara typing. Itu akan di-compile jadi satu dan akan dikirimkan ke email Bapak Ibu. Sehingga aku mengimbau untuk Bapak Ibu semua boleh dapat mengisi feedback form yang tadi sudah aku sampaikan terlebih dahulu. Bisa di bit.ly/fb-bp101. Nanti boleh langsung diisi untuk feedback form-nya untuk bisa dikirimkan materi-materi untuk pembahasan webinar hari ini kepada email Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin untuk link-nya boleh aku bantu share juga di kolom chat. Nanti bisa langsung klik link yang aku barusan kirim. Oke. Nah, mungkin aku juga ingin kembali mengingatkan teman-teman bila teman-teman ingin mendapatkan e-sertifikat dari webinar ini juga dapat melakukan isi dari feedback form yang tercantum nih pada layar dari Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti mohon bantuannya juga untuk bisa diisi nama lengkapnya serta email karena nantinya akan diturunkan ke dalam e-sertifikat yang akan dikirimkan setelah webinarnya selesai. Gitu ya. Mungkin selanjutnya juga aku mau kembali mengingatkan satu hal lagi mengenai live training. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin mengetahui lebih dalam nih mengenai pelaporan SPT tahunan badan, gimana cara pengelolaannya dengan baik dan maksimal, boleh juga mengikuti live training kita di besok tanggal 29 Maret, jam 2:30 sore sampai jam 4 sore. Linknya sama untuk pendaftarannya boleh mendaftar di feedback form yang terdapat di layar Bapak Ibu sekarang di bit.ly/fb-bp101. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin pertanyaan selanjutnya boleh dibantu jawab oleh Kak Elsa. Kak, ada pertanyaan dari Bambut nih. Oke. Gimana, Ken? Oke, apakah maaf, pertanyaannya dari Ibu Dewi. Apakah semua yang di-input di Klik Pajak untuk SPT PPH dan PPN misalnya akan muncul juga di DJP? Oke, aku coba bantu jawab ya, Ken. Boleh. Terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Jadi kalau misalkan perihal data base atau detail dari misalkan tadi ya PPN kan berhubungan dengan faktur, terus kalau masa PPH berhubungan dengan bukti potong gitu ya. Nah kalau misalkan faktur pajak atau bukti potong ataupun pelaporannya gitu ya dari PPN atau PPH-nya itu dilakukan di Klik Pajak, secara status ya tercatat di DJP, tapi kalau misalkan mau mengakses detail dari dokumennya atau dari detail dari fakturnya atau bukti potongnya tadi seperti yang SPT kan ada BPE-nya gitu ya, itu sama SPT induknya atau PDF dari SPT-nya, itu cuma bisa diakses melalui Klik Pajak gitu. Jadi secara dokumen memang kita masih belum bisa masih tetap tersimpannya di aplikasi masing-masing lah bilangnya, seperti itu Bu Dewi. Cuman nggak perlu khawatir, karena kita mitra resmi dari DJP, itunya tetap ini kok, resmi gitu, akan tetap diakui sama pihak DJP. Kalau misalkan dari Bu Dewi mau menyampaikan ke kantor pajaknya gitu kan, mengenai pelaporannya, kayak gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Elsa jawabannya. Mungkin semoga menjawab ya Ibu Dewi. Kemudian lanjut lagi nih Kak Elsa. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Darmawan. Setelah bayar ID billing, berapa lama kita baru bisa akses MTPN-nya? Mungkin Oke. boleh dibantu jawab juga oleh Kak Elsa. Oke. Nah, terima kasih Pak Darmawan atas pertanyaannya. Perihal NTPN didapatkannya itu berapa lama, balik lagi tergantung nih dari Pak Darmawan, kan di Klik Pajak itu kita tidak hanya provide untuk pembuatan ID billing-nya ya, tapi kita juga bisa bantu bayar pajak juga. Jadi kalau misalkan di sini dari teman-teman semua mau bayar pajaknya melalui Klik Pajak, itu bisa juga. Nah, untuk NTPN, kalau misalkan bayarnya melalui Klik Pajak, dia harusnya sih tidak membutuhkan waktu yang lama ya, mungkin sekitar ya sampai 5 menit lah, itu bisa langsung muncul di
NTPN fiturnya kita, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan bayarnya tidak melalui klik pajak, berarti NTPN-nya didapatkan melalui pembayaran yang digunakan sama Pak Darmawan nih atau sama perusahaan. Misalkan buat ID billing-nya doang di klik pajak, tapi bayarnya mau menggunakan metode yang Pak Darmawan sudah biasa gunakan. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan bayarnya melalui klik pajak, berarti nanti dapat NTPN-nya itu dari klik pajak. Nanti akan langsung muncul di fiturnya NTPN di modul e-billing-nya klik pajak. Seperti itu. Mungkin biar detailnya Pak Darmawan bisa ikut live demonya kita. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Elsa atas Iya, jawabannya. Semoga menjawab ya Pak sama-sama. Darmawan. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan juga yang boleh langsung dijawab nih oleh Pak Resa. Ada pertanyaan dari Ibu Fani Gunawan Ko. Saya mau bertanya, bila terjadi lebih bayar pada PPh 25 yang disetor dari perhitungan akhir PPh 29, bagaimana cara kompensasinya? Nah, oke, terkait sama lebih bayar di SPT tahunan badan. Nah, sebenarnya kalau kita cek gitu ya di SPT tahunan badan itu kita bisa melakukan beberapa kompensasi. Yang pertama itu adalah kita boleh direstitusi, kemudian kedua adalah kita diperhitungkan dengan hutang pajak. Nah, tapi balik lagi ketika misalkan kita direstitusi atau kita melakukan diperhitungkan dengan hutang pajak, tentunya pasti ada efek sampingnya gitu ya. Jadi kalau buat saya nih kalau di SPT Badan pertama nih tips and tricksnya itu ketika kita untuk tahun selanjutnya itu kita misalkan gini, ketika misalkan tahun 2022 nih, ya kan kita mau ngelapor nih, tentunya kan kita akan mensubmit untuk PPh pasal 25 untuk tahun 2023. Yang pertama itu kita perlu untuk melakukan perhitungan sendiri. Perhitungan sendiri ini ya kita kalau biasanya saya mengecilkan antara penghasilan 2023 itu dikecilkan dari 2022. Kenapa? Karena kita melihat gitu ya, jangan sampai potensi lebih bayar terkait PPh badan ini terjadi gitu ya. Karena memang ketika ini terjadi tentu ya either kita pilih di restitusi atau kita dihitungkan dengan utang pajak, tentunya itu akan ibaratnya simpelnya kita akan dikorek-korek lah gitu. Dan itu ribet gitu, ibaratnya terjadi tax audit gitu ya. Jadi ya kalau saya pilihannya adalah ya kita mengecilkan untuk perhitungan tahun sebelumnya gitu ya. Jadi tidak berdasarkan dari tahun 2022, tapi ya kita kecilin supaya potensi ini nggak muncul. Atau yang kedua adalah ketika di tengah tahun kita udah melihat bahwa proyeksi tahun ke depan itu udah mau lebih bayar atau omset kita turun di tahun setelahnya, kita buru-buru untuk melakukan pengajuan surat kepada KPP untuk mengurangi PPh pasal 25 kita. Nah, walaupun memang ya cerita-cerita di lapangan gitu ya, itu sulit gitu ya, nggak semua KPP mau memberikan penurunan untuk PPh pasal 25 itu, gitu ya. Jadi ya paling bisa ya kita antisipasi yaitu ketika kita submit SPT tahunan badan kita kecilin dari tahun sebelumnya supaya nggak terjadi lebih bayar. Kalau memang terjadi lebih bayar seperti kayak gini nih, ya udah pilihannya adalah kita buat laporan keuangan kita itu menjadi ya kita koreksi fiskal aja gitu ya. Jadi koreksi fiskalnya diperbanyak gitu ya. Tentu akan efeknya pajaknya akan yang dibayar lebih besar juga kan gitu. Nah gitu sih palingan dari aku jawabannya ini. Baik, terima kasih Pak Resa untuk jawabannya. Nah, mungkin ini jawaban dari Pak Resa ini juga boleh dilanjutkan nih dengan pertanyaannya dari Ibu Norningsih ya. Apa dasar kita untuk menentukan angka koreksi fiskal yang akan dilakukan untuk laporan final SPT Badan? Nah, nanti boleh kembali disampaikan Pak Resa. Silahkan. Oke, nah ini melanjuti pertanyaan untuk Bu Norningsih. Dasarnya kita apa untuk menentukan angka koreksi fiskal? Ya, dasarnya itu adalah di peraturan, gitu ya. Jadi tentu kita perlu baca lagi peraturannya mengatur biaya-biaya tersebut atau enggak. Tapi begini Bapak Ibu, jadi perlu saya ingatkan gini, ketika misalkan kita buat laporan keuangan gitu ya untuk internal untuk manajemen itu,
perlu untuk kita mapping ulang untuk pelaporan SPT tahunan badan. Karena di SPT tahunan badan itu kan ada apa? Ada bagian lampiran itu untuk laporan keuangannya kita kan. Nah, jadi kadang perusahaan itu misalkan contoh, misalkan ada biaya entertain internal. Jadi sebenarnya itu biaya entertain internal adalah kayak misalkan kita makan bareng sama karyawan kita, gitu ya, seluruh karyawan kita makan bareng, buka puasa bersama, gitu-gitu, yang biasa dilakuin perusahaan. Nah, kita perlu untuk merapikan nama-nama tersebut karena nama-nama ini nih jadi apa ya? Jadi kayak ambigu nih. Ketika misalkan biaya entertain, tentu kan itu butuh biaya normatif kan. Walaupun kita tulis biaya entertain internal, tapi ya buat Fiskus ya mereka ya karena namanya ini ada entertain-nya, pasti mereka akan melihat oh ini harus ada daftar nominatifnya gitu. Jadi biasa saya pesan kalau memang itu biayanya itu kayak abu-abu atau ini bakalan muncul masalah ke depannya, ya udah namanya ketika untuk di lampiran laporan keuangan itu kita ganti menjadi nama yang lebih clear. Contoh, misalkan biaya entertain internal kita ganti menjadi biaya makan minum karyawan, seluruh karyawan gitu. Jadi, oh ini bukan masuk objek pajak gitu. Jadi kita mapping ulang lah biar nggak muncul pertanyaan-pertanyaan sih. Itu palingan dari aku. Baik, terima kasih Pak Reza untuk jawabannya. Semoga terjawab ya untuk tadi pertanyaan dari Ibu Norningsih. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan untuk Kak Elsa. Mungkin Kak Elsa Andriani aku kembali undang. Boleh menyalakan mic dan kameranya. Kak Elsa ada pertanyaan dari Ibu Dewin. Harga untuk berlangganan klik pajak ini berapa ya Kak? Nah mungkin boleh diinfokan nih Kak. Oke, aku coba bantu jawab ya Ken ya, perihal harga. Oke, Bu Dewi, kalau untuk mau tahu harganya klik pajak, sebenarnya bisa akses ke website-nya kita. Di situ sudah ada tersedia di modul harga. Nanti Bu Dewi bisa cek aja mengenai berlangganannya klik pajak. Cuman kalau misalkan Bu Dewi mau diskusi lebih personal lagi, nanti bisa di feedback form-nya bisa bisa diinputkan aja ya Bu ya. Kalau Ibu mau dihubungi seperti itu. Terima kasih, Ken. Oke, nah mungkin sebelumnya ada juga pertanyaan lanjutan nih Kak mengenai Makari Klik Pajak. Ditanyakan oleh Ibu Hana, apakah form SPT tahunan badan pakai klik pajak bisa di-download PDF beserta lampirannya? Mungkin boleh dibantu jawab oleh Kak Elsa. Oke, aku coba jawab juga ya, Ken ya. Dari Bu Hana, apakah form SPT tahunan badan di klik pajak bisa di-download PDF beserta lampirannya. Nah, perihal ini masih belum bisa ya, Bu Hana. Jadi kita memang provide-nya itu masih di BPE-nya aja ketika dia statusnya sudah berhasil dilaporkan. Seperti itu. Nah, nanti ke depannya kita memang akan develop juga, cuma memang itu masih dalam backlog-nya kita. Soon akan ada kok juga untuk bisa akses download dari PDF beserta lampiran dari SPT tahunan badannya. Kayak gitu, Bu. Baik, terima kasih Kak Elsa untuk jawabannya. Semoga menjawab ya Kak Hana. Dan terakhir ada pertanyaan penutup nih yang akan langsung dijawab oleh Pak Reza. Mungkin boleh dibantu jawab Pak. Dari BPR Mandiri Jaya Perkasa Pekanbaru. Bagaimana cara menghitung besarnya pajak badan yang dititipkan atau dibayarkan tiap bulan untuk menghindari kelebihan bayar Pak? Oke, nah itu yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Jadi ketika kita mau melaporkan di SPT tahunan, gitu ya, kita kan ada dua pilihan. Dasarnya adalah dasar perhitungan yang dari DJP itu, yang dari aplikasi IPOM, atau kita melakukan penghitungan sendiri. Nah, biasanya saya menggunakan perhitungan sendiri, menggunakan asumsi bahwa ya kita turunin nih omsetnya kita, misalkan yang dari sebelumnya kita laporin 1 miliar di 2022, nah di 2023 untuk dasar perhitungan PPh 25-nya itu kita turunin 30% gitu ya, karena
balik lagi gitu ya. Ya ini jujur-jujuran aja ya. Di lapangan banyak yang terjadi, kadang suka ditanyain, "Oh, kenapa nih omsetnya turun dari yang tahun sebelumnya 1 miliar, kok di tahun setelahnya disubmit jadi 700 juta nih untuk setoran PPh pasal 25-nya." Gitu ya. Tapi ya balik lagi saya bilang bahwa yang ngerti bisnis kan kita, gitu ya. Fiskus komposisi kerjanya adalah mencari potensi perpajakan, gitu ya. Kalau memang dia melihat bahwa tahun depan itu omsetnya naik jadi 2 kali lipat, ya udah suruh aja fiskusnya jualan, gitu ya. Karena kan yang ngerti pasar kita, gitu ya. Kalau kita memang melihat bahwa kemungkinan omset tahun setelahnya turun, ya udah kita gunakan asumsi itu, gitu ya. Tapi itu kadang ya muncul ketawa-ketawa lah masing-masing gitu ya. Karena memang ya bukan ranahnya mereka untuk mempertanyakan omset kita turun gitu, karena kan kita pasti udah ada pertimbangan dari marketnya kayak gimana, terus mungkin ada perang dagangnya yang udah kita pertimbangkan untuk melihat bahwa omset tahun depan nih bakalan turun. Itu sih palingnya tips dan trik dari aku sih. Oke, baik. Baik, terima kasih, Pak Reza untuk jawabannya. Tadi jawaban dari Pak Reza barusan sekaligus, menutup, sesi Q&A, pada siang sore hari ini. Terima kasih, mungkin untuk Pak Reza dan juga Kak Elsa atas jawaban yang udah disampaikan ya kepada, teman-teman semua yang udah hadir pada webinar, di siang hari ini dan sudah menanyakan beberapa pertanyaan terkait, pelaporan SPT tahunan badan. Nah, mungkin, aku juga ingin berterima kasih kepada, teman-teman yang sudah, memberikan pertanyaan yang cukup menarik nih ya, pertanyaannya dari tadi udah dijawab secara live dan juga dijawab secara typing, pada webinar, di siang hari ini. Nah, mungkin, sebelum mengakhiri webinar, kembali aku ingin, mengingatkan beberapa hal terkait yang tadi, sudah, aku sampaikan sebelumnya. Bahwa, sertifikat, materi, serta rekaman webinar yang hari ini telah, dilaksanakan itu akan dapat, diakses oleh Bapak Ibu sekalian dengan cara mengisi feedback form, dengan melakukan scan QR code pada layar Bapak Ibu sekalian atau dengan mengisi link di bit.ly/fb-bp101. Juga, apabila Bapak Ibu ada yang tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai Makarik Klik Pajak dan ingin menggunakan Makarik Klik Pajak, boleh menyampaikan, ketertarikannya juga nih dalam feedback form untuk kemudian lebih lanjut bisa di-follow up, atau dihubungi oleh tim, dari Makarik Klik Pajak. Nah, oke Bapak Ibu semua, selesai sudah webinar kita pada hari ini terkait pelaporan SPT tahunan badan. Semoga informasi yang telah disampaikan oleh kedua pembicara kita tadi, dapat menambah wawasan Bapak Ibu semua dalam melakukan, pelaporan pajak ya, terkhusus untuk pelaporan SPT tahunan badan. Nah, terakhir aku kembali mau, remind untuk free live training juga yang besok akan diadakan tanggal 29 Maret jam 2:30 sore sampai jam 4 sore, boleh mengisi feedback form juga yang terdapat di layar Bapak Ibu, sekarang. Akhir kata, aku Kenny, mewakili tim Makarik Klik Pajak yang bertugas pada hari ini, serta mewakili speakers kita yang keren banget nih hari ini, sudah, sharing, yaitu ada Pak Reza dan juga Kak Elsa. Ingin pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau, masih ada kekurangan dari, webinar pada kali ini. Semoga kita bisa terus bertemu di webinar selanjutnya dan untuk membahas, topik-topik seputar pajak lainnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, semoga sehat selalu, sampai jumpa.